Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta renungan harian Komsos Keuskupan Atambua yang terkasih dalam Kristus. Bersama saya, Romo Cyrillus Octavianus Timo PR, dalam renungan pagi Komsos Keuskupan Atambua. Semoga kita semua berada dalam suasana hati yang cerah dan penuh semangat dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengawali hari baru ini dengan berdoa bersama dan merenungkan sabda kasih Tuhan kita Yesus Kristus sebagai arah perjalanan hidup kita pada hari ini. Marilah kita mengawali semua aktivitas kita di hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah sumber segala cinta kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat perlindunganmu bagi kami semua umat putramu sepanjang istirahat di malam yang lalu. Kami bersyukur pula kepadamu karena Dikau memberikan kepada kami nafas kehidupan dan semua isi alam-Mu yang indah lagi kepada kami umat pilihan putramu. Allah Bapa, sumber perlindungan dan tuntunan kasih sayang, pada kesempatan pagi hari ini, kami hendak memulai seluruh aktivitas kami masing-masing dengan berpedomankan pada sabda kasih putramu. Maka kami mohon kepadamu, tuntunlah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga buah permenungan sabda-Mu ini boleh mengarahkan hati dan seluruh diri kami kepadamu, sumber hidup dan kasih kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, para pencinta renungan harian Komsos Keuskupan Atambua yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kerajaan Allah yang senantiasa hadir dalam semua proses pengalaman hidup kita setiap hari sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya melalui perantaran anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan tentang kerajaan Allah yang digambarkan oleh Yesus dengan biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu kecil, tetapi jika pohonnya menjadi besar, ia bisa menjadi tempat perlindungan yang aman bagi unggas di udara dan melahirkan kehidupan bagi ciptaan Allah lainnya.
Tuhan Yesus menandaskan ajarannya bahwa kerajaan Allah itu pertama-tama lahir di dunia melalui kebaikan-kebaikan kecil dan sederhana yang dilakukan dengan cinta dan ketekunan yang terus-menerus, maka akan menghasilkan perubahan hidup yang besar bagi manusia, yakni terciptanya perdamaian, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi dunia. Benar pula apa yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Lakukanlah perbuatan baik yang kecil dan sederhana dengan cinta yang luar biasa besar, dengan terus-menerus, maka dunia akan mengalami cinta kasih Allah yang menggembirakan dan menyelamatkan. Yesus juga menggambarkan kerajaan Allah sebagai ragi atau bibit roti. Ragi perlu dicampurkan dengan air dan tepung terigu supaya bisa menghasilkan adonan roti. Demikian pula dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah memang harus menyatu dengan diri kita manusia sehingga ada perubahan diri dan dunia. Maka sangat dibutuhkan adalah keterbukaan hati untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan kehendak Allah. Semua ini berproses dalam ruang dan waktu, dalam keseharian hidup kita manusia. Hanya dengan membuka hati pada tuntunan roh kasih Allah, maka diri kita dapat dibentuknya untuk menghasilkan kebaikan, kegembiraan, dan keselamatan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pencinta Renungan Harian Komsos Keuskupan Atambua yang terkasih dalam Kristus. Kita semua dipanggil oleh Allah untuk mengambil bagian dalam kerajaan keselamatannya. Kita adalah agen-agen perubahan cinta kasih Tuhan di dunia ini. Entah sebagai imam, frater, bruder, suster, maupun sebagai bapak, ibu, saudara-saudari yang memilih hidup berkeluarga. Melalui tugas dan panggilan hidup kita masing-masing, Tuhan hendak menyatakan kehendak-Nya demi tersebar luasnya kerajaan cinta kasih-Nya secara nyata yang menggembirakan dan menyelamatkan semua orang dan seluruh alam ciptaannya. Marilah kita semua menjadikan diri kita sebagai biji sesawi dan ragi. Marilah kita menjadikan setiap tugas yang kita jalankan setiap hari sebagai medan subur untuk bertumbuh dan berkembangnya iman, harapan, dan cinta kasih kita kepada sesama, terutama kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, dan menderita, serta yang mengalami berbagai macam problema hidup. Semoga rahmat Tuhan membimbing kehidupan kita seturut kehendak kasih sayang-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pencinta Renungan Harian Komsos Keuskupan Atambua yang terkasih dalam Kristus. Kita sudah mendengarkan ajaran Yesus Sang Sabda Allah dan merenungkannya. Marilah kita menyatukan seluruh aktivitas kita pada hari ini dengan berdoa bersama memohonkan anugerah kasih-Nya yang sempurna itu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala rahmat dan cinta kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami telah Dikau beri kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu di pagi hari ini. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu dan baharuilah hati kami, sehingga hati kami menjadi lahan yang subur bagi bertumbuh dan berkembangnya sabda ajaran kasih-Mu demi keselamatan banyak orang. Lindungilah pula segala aktivitas kami masing-masing di hari ini, supaya menghasilkan buah kegembiraan dan kebahagiaan bagi sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita memohonkan berkat Tuhan untuk segala aktivitas kita hari ini, dan siapa saja yang kita kasihi, dan mereka yang merindukan cinta Tuhan dalam hidupnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mereka yang merindukan kasih sayang Allah di dalam hidup
dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, renungan harian pada pagi hari ini telah selesai. Pergilah untuk mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.